Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang hubungan, kelangkaan, dan kebutuhan manusia. Apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh ataupun ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan yang jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelangkaan mengandung dua pengertian. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Masalah kelangkaan selalu dihadapi yang merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat memuas yang terbatas. Dalam menghadapi masalah kelangkaan, ilmu ekonomi berperan penting karena masalah ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara keinginan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Apabila suatu sumber daya dapat digunakan untuk menghasilkan suatu alat pemuas kebutuhan dalam jumlah tidak terbatas, maka sumber daya tersebut dikatakan tidak mengalami kelangkaan. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Alam memang menyediakan sumber daya yang sangat melimpah, akan tetapi jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbarui atau tersedia secara bebas, tetap saja sumber daya tersebut akan berkurang dan pada akhirnya akan habis. Kemudian, faktor yang kedua yaitu perbedaan letak geografis. Kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Persebaran kondisi geografis inilah yang menjadi penyebab dari kelangkaan sumber daya. Faktor yang ketiga yaitu pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin tidak terkendali. Faktor yang keempat yaitu keterbatasan kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya terbatas sehingga otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. Faktor yang kelima yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lain rusak bahkan menimbulkan korban jiwa. Kemudian faktor yang keenam yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Manusia sendiri memiliki sifat serakah yang tidak selalu merasa cukup atas apa yang dimilikinya, bisa menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan sumber daya alam. Penebangan hutan secara sembarangan, membakar hutan, membuang sampah tidak pada tempatnya adalah beberapa contoh dari bentuk eksploitasi alam yang mencerminkan sifat serakah pada manusia. Faktor yang ketujuh yaitu keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada.
Yang menyebabkan kurangnya tenaga ahli yaitu disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Tanpa ilmu pengetahuan, maka tidak ada pemikiran bagus untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Motivasi juga bisa menjadi sebuah kendala, sulitnya ditemukan tenaga ahli. Mungkin dari sisi penghargaan kurang diberikan sehingga para ahli merasa kurang mendapatkan pengakuan sehingga mereka menjadi malas untuk berkontribusi. Faktor yang terakhir yaitu peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Selanjutnya yaitu kelangkaan sumber daya. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Makhluk hidup tidak dapat lepas atau jauh dari alam. Alam memberi banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Semua yang tersedia di alam disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber daya biotik berupa hewan dan tumbuhan, serta sumber daya abiotik yang berupa udara, air, tanah, iklim, dan bahan tambang. Sebelum dipergunakan sebagai sumber daya alam, tersebut harus dieksplorasi terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan. Sumber daya jika dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan semakin menipis, termasuk juga sumber daya alam. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut sebagai kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti hasil tambang. Sumber daya yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM. Manusia dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam kegiatan ekonomi, manusia memiliki banyak sekali peran. Selain sebagai sumber daya itu sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau yang turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Dari kondisi inilah, seseorang diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri baik dari sisi kemampuan berpikir maupun menjadi manusia terampil. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menggali sumber pengetahuan, mengikuti perkembangan teknologi, agar menjadi pribadi-pribadi yang terampil dan berkualitas, bahkan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang ketiga, yaitu sumber daya modal. Untuk mendukung suatu produksi, dibutuhkan sumber daya berupa modal. Sumber daya modal merupakan fondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa, yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya modal dapat berupa dana segar, modal fisik yang berupa bahan baku, peralatan, gedung, mesin, keterampilan, bahkan kemauan, serta semangat juga boleh disebut sebagai sumber daya modal. Keinginan yang kuat menjadi fondasi membangun permodalan. Keinginan kuat dengan diiringi usaha dan kerja keras akan memunculkan peluang tersendiri untuk menjalankan suatu produksi. Sumber daya yang keempat yaitu sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Sumber daya entrepreneurship merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Seorang pengusaha yang kreatif dan inovatif dapat memanfaatkan sumber yang ada untuk menciptakan hasil-hasil yang berkualitas sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal. Strategi mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup
yang disusun berdasarkan kepentingannya. Dari yang paling penting dan mendesak dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Dalam menyusun skala prioritas kebutuhan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, urutan pemuasan kebutuhan harus didasarkan pada tingkat kepentingan dan mendesak tidaknya kebutuhan tersebut. Langkah ini perlu dilakukan agar kita dapat menentukan kebutuhan apa saja yang perlu segera dipenuhi dan mana yang masih bisa ditunda pemenuhannya. Yang kedua, disesuaikan dengan penghasilan, karena semua kebutuhan tetap tidak akan terpenuhi apabila total uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lebih besar daripada penghasilan. Strategi yang kedua yaitu berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya bisa diterapkan dengan melakukan usaha-usaha berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta menggali yang belum terangkat. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang ada tidak cepat rusak ataupun punah dan yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Contohnya seperti memperbaiki barang yang rusak. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk tenaga kerja yang terampil dan ahli di bidang sehingga dapat memaksimalkan kegunaan sumber daya. Misalnya, menyelenggarakan kursus menjahit dan pelatihan montir. Yang ketiga yaitu mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Bagi pengusaha, ia bisa mengefisienkan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh pun maksimal. Kepedulian terhadap sumber daya yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan. Beberapa perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap sumber daya yang terbatas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, mengubah bentuk benda untuk meningkatkan nilai hasil. Misalnya, tebu diubah menjadi gula. Yang kedua, mengkombinasikan kegunaan benda. Misalnya, coklat yang dicampur gula dan susu. Yang ketiga, memperbaiki barang rusak. Misalnya, mengelem buku yang rusak jilitannya dan sebagainya. Yang keempat, mendaur ulang barang bekas untuk dijadikan barang yang bernilai guna. Misalnya, botol kemasan air mineral diubah menjadi kap lampu atau hiasan dinding. Yang kelima, mengadakan tebang pilih dalam pemanfaatan hasil hutan dan mengadakan reboisasi, misalnya hanya menebang pohon dengan diameter tertentu. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Proses pendidikan dan pelatihan ini yang antara lain dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengikuti pendidikan formal. Pendidikan formal menyediakan layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus keterampilan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penguasaan keterampilan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan memiliki banyak keterampilan, maka akan memiliki banyak peluang dalam era globalisasi ini. Yang ketiga, mengikuti program magang, menimba pengalaman langsung di dunia kerja bagi para siswa atau calon tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengikuti magang beserta di suatu instansi atau perusahaan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Selanjutnya, biaya opportunities. Biaya opportunities atau biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah pilihan. Berbeda dengan biaya langsung yang berhubungan dengan uang, biaya peluang tidak harus berhubungan dengan uang.
Perhitungan biaya peluang bagi setiap orang dapat berbeda, tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi orang tersebut. Terkait dengan alokasi sumber daya, konsep biaya peluang tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga sebuah perekonomian. Alokasi sumber daya atau resource allocation adalah keputusan tentang seberapa besar sumber daya alam, manusia, dan modal harus digunakan untuk melakukan proses produksi. Sebagai contoh, misalnya 2.200 buah komputer dapat dihasilkan jika perusahaan menentukan untuk mengurangi sumber daya yang akan digunakan untuk memproduksi mobil menjadi 600 buah saja. Hal ini menjelaskan kenapa kurva kemungkinan produksi memiliki kemiringan atau slope negatif. Alasannya, tidak semua sumber daya dapat digunakan untuk memproduksi semua barang pemuas kebutuhan yang diinginkan. Jumlah produksi untuk suatu barang dapat dicapai dengan mengurangi produksi barang yang lain. Kurva kemungkinan produksi untuk kombinasi output yang dipilih perusahaan dapat dilihat seperti grafik kurva berikut ini. Jika jumlah diproduksi mobil ditingkatkan, maka dapat dilihat jumlah produksi komputer harus dikurangi ataupun sebaliknya. Hubungan antara kelangkaan dan kebutuhan. Kebutuhan manusia dalam hubungannya dengan kelangkaan sumber daya merupakan masalah inti dalam perekonomian, yaitu adanya kesenjangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber, sarana, atau alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah jika semua sumber produksi yang tersedia jumlahnya relatif tidak terbatas, seperti sumber daya alam, manusia, modal, dan kewirausahaan atau entrepreneurship.